Oke, nomor Roma 5, hasil pembenaran ya, di atasnya. Ayatnya yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Silakan William. Ya, Ibu Lazarus. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayatnya yang ke-6, Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, silakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Lanjut, Bu Berlian. Kalau tidak ada hukum Taurat.
Kok di besar kecil gini jadi. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, atas satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Ayat 18 ya. Oh iya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Ibu Berlian, ayatnya yang ke-20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa berlimpah banyak, di sana bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, praise the Lord. Ya. Jadi ini memang harus diulang-ulang ya, supaya kita tahu bahwa di ayatnya yang ke-6 dan 8, coba bawa kita lagi ke atas. Ya, karena waktu kita masih lemah, maksudnya waktu kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi di sini kita bisa lihat ya, itu sebabnya di Efesus 2 dikatakan keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Apapun itu, baik itu
rituals, adat istiadat nenek moyang dari perjanjian lama, ya. Baptisan selam termasuk di situ, ya. Karena itu semua kejasmaniahan kan, ya, di perjanjian lama itu, sebab kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Nah, di Roma 5 ini kita tuh kembali dibenarkan Allah supaya kita menjadi manusia yang mula-mula itu, yang belum ada dosa, ya. Nah, di sini dikatakan pada waktu kita masih berdosa, Kristus telah mati. Sesuai dengan waktu Allah. Jadi apapun yang pada waktu zamannya Musa itu, ya, itu tuh hanya ini saja, bayang-bayang tuh yang akan datang. Sampai waktu yang ditentukan Allah ini datang, maka si juru selamat kita itu membenarkan kita kembali oleh semuanya nih di sini, oleh kematiannya di kayu salib. Jadi salib itu menandakan penggenapan dari semua yang Allah Tuhan sudah nubuatkan di perjanjian lama akan dirinya. Dan dirinya juga lah yang memenuhi itu di perjanjian baru. Jadi di sini dikatakan nggak ada memang yang benar lagi di dalam hidup kita ini. Itu sebabnya hukum Taurat didatangkan supaya apa tadi katanya itu dosa semakin bertambah-tambah. Jadi kalau dosa sudah semakin bertambah-tambah, dia nggak bisa melebihi kasih karunia. Selalu di bawah. Makanya kasih karunia inilah yang menjadi kenyataan di dalam tubuh kita ini. Yang sudah, katanya, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka seperti kita. Supaya kita apa, katanya, lagi, itu ayatnya yang ke-8 itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi, Allah kasih itu, dialah yang menyatakan pengorbanannya di kayu salib. Tanpa itu, nggak ada keselamatan. Nggak ada apapun Taurat Musa kamu lakukan, udah nggak bisa. Karena sudah ada roh jahat di situ. Contohnya itu lembu emas itu. Selalu itu harus menjadi peringatan. Bukan hanya bagi bangsa Israel. Bukan. Tadi kan di dalam firman ini ada salah satu yang mengatakan sekalipun kita tidak melakukan hal yang sama dengan perjanjian lama, tetapi akibatnya itu sudah kena kepada kita. Karena kita dilahirkan oleh darah yang sudah dikontaminasi dengan dosa, roh jahat. Ya. Jadi kita semua nggak mampu lagi berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Alkitab tidak mengatakan bahwa kita menghilangkan hukum Taurat itu. Tidak. Yesus penulisnya. Yesus menubuatkan dirinya tuh di dalam kitab Taurat itu. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Nggak ada, apapun. Jadi tabernakel yang di perjanjian lama itu jasmaniah, itu buatan tangan manusia. Makanya kalau Yesus katakan sudah selesai, dia bilang di kayu salib. Dia sungguh-sungguh tuh
memerdekakan kita dari beban yang berat. Ya. Makanya saya katakan, jangan tambah-tambah itu firman Tuhan. Seorang pendeta aja sudah nanya sama saya, kenapa Ibu tidak bisa menerima baptisan selam? Saya bilang, firmannya mana? Kan semua kita melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kuat kuasa kita. Itulah makanya Roma 5 ini kita harus dalami baik-baik. Nggak usah susah-susah. Begini aja gampangnya. Ya, kan kita sudah dikasih Roh Kudus. Ya. Nah lalu tanyalah sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku masih perlu melakukan baptisan selam kah? Tanya aja. Nanti dia bukakan tuh hikmat firman-nya itu. Kamu lihat apa? Waktu Yohanes Pembaptis katakan, Yesus meminta dirinya dibaptis selam. Nomor 1, baptisan Yohanes Pembaptis itu tanda, katanya kan, tanda pertobatan. Lalu pertanyakan dong, kenapa Yesus? Yesus salahnya apa? Dosanya apa? Sehingga dia perlu tanda pertobatan di dalam tubuhnya. Kan nggak ada yang Yesus perlukan. Tapi dia sebagai, apa katanya, waktu dia lahir ke atas muka bumi ini, dia berada di bawah hukum Taurat. Ini ada di Galatia 3, nanti kalian baca sendiri. Ya. Di Roma 15 juga ayat 8 dikatakan bahwa Yesus adalah apa katanya? Orang Yahudi yang berada di bawah hukum Taurat. Dialah itu manusia sempurna itu. Yang katanya tadi apa? Yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menggenapi, untuk memenuhi semua permintaan hukum Taurat itu yang dia sendiri tulis. Dia juga sendiri yang menggenapinya. Jadi Yesus ini lambang nyata kasih karunia Allah Bapa. Hanya dia yang sanggup melakukan ini semua. Jadi kalau Yesus bilang semuanya sudah selesai di aku, Roma 10 ayat 4, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, kenapa lagi mesti kita lakukan yang jasmania? Kenapa kita tidak meninggikan apa? Sekarang baptisan Roh Kudus, kenapa? Itu Yohanes Pembaptis sendiri yang mengatakan, aku membaptis dengan air. Ini ada di Matius 3. Ya, aku membaptis dengan air. Tetapi dia yang akan datang, yaitu Kristus Yesus yang sudah ditentukan Allah, dia akan membaptis dengan roh dan api. Kenapa tidak itu yang kita tinggikan? Inilah saya bukan mau ini ya, karena dulu juga saya waktu masih di Jakarta ikut ke gereja itu nggak pernah ditinggikan. Sayang sekali, gereja-gereja itu masih mengharuskan satu
baptisan selam itu untuk apa? Untuk menjadi anggota gereja, kan? Satu, bukan menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau untuk menjadi anggota tubuh Kristus, itu ada di 1 Korintus 6 ayat 17, 1 Korintus 12 ayat 13, ya. Siapa yang sudah dibaptis ke dalam Kristus, Galatia 3 ayat 27, siapa yang dibaptis ke dalam Kristus, nggak bisa itu dilakukan dengan air jasmania, nggak bisa. Untuk menjadi manusia baru, rohaninya. Lalu waktu saya katakan begitu, dia bilang, kenapa kita tidak lakukan semuanya? Lalu saya bilang, kenapa mesti kita melakukan semuanya kalau yang satu itu sia-sia? Sudah dipenuhi di dalam tubuh Kristus. Itu kan namanya mencampur apa yang kita pikirkan supaya diberkati Tuhan. Enggak. No. Baptisan selam itu bukan untuk supaya kita diberkati Tuhan. Supaya Roh Kudus datang, gitu. Seperti yang Yesus lakukan itu. Enggak juga. Karena itu tanda pertobatan, bukan tanda manusia baru. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan mana yang Yesus sudah penuhi, mana yang Yesus itu mau berikan kepada kita karena kita percaya, dan dia penuhi pada waktu masa Pentakosta. Di Yohanes 20 itu dikasih tahu di situ. Ya. Terutama ayat yang ke-22-nya. Yesus menghembuskan Roh Kudusnya. Yohanes 20 dari ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, ini di perjamuan kudus terakhir ya, Yesus melakukan ini sebelum dia naik ke surga, sesudah kebangkitannya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Roh Kudus itu untuk pelayanan. Ya. Sesudah Yesus pergi ke surga, baru di situ nanti 10 hari lagi, tunggu. Karena sebelum Roh Kudus datang, murid-muridnya tidak bisa pergi menginjil. Nggak bisa, harus tunggu dulu kuasa yang menggerakkan mereka. Itu dah Roh Kudus dan api. Kenapa bukan ini? Oh iya, katanya lagi. Iya kan semuanya. Nggak bisa kamu katakan begitu semuanya. Semua yang Yesus sudah penuhi, ngapain kita lakukan lagi? Dan lagi apa faedahnya coba? Baptisan selam itu kan waktu pada masa Musa di situ. Atau waktu itu kita sudah lihat di 1 Petrus 3 itu, ya, juga peristiwa Noah katanya baptisan juga. Oke. Bukankah semua itu sudah Yesus penuhi? Nah, kalau yang Yesus sudah penuhi, kenapa mesti kita tambah-tambah lagi? Dengan kata lain, saya mengatakan dong kalau begitu ya, kalau saya masih memproklamasikan baptis selam itu ya, saya ibarat katanya, saya katakan begini sama
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, memang itu sudah selesai, ya. Engkau lakukan semua hukum Taurat itu, rituals, ceremonies, lalu pemotongan penyembelihan binatang, ya. Itu semua engkau sudah lakukan. Tetapi masih ada tetapinya. Ini menurut saya, bukan menurut Yesus, bukan menurut Allah yang sudah ditentukan tadi waktunya, ya. Tetapi saya masih perlu Yesus melakukan baptis selam itu. Nanti Roh Kudus bilang, kenapa? Perbuatanmu lebih baik atau lebih besar? Atau menambah kekudusan darahku? Begitu dong kita bermeditasi dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, memang Tuhan membutuhkan perbuatan kita juga, sehingga Dia juga memberkati kita dengan perbuatan Allah itu. Jadi dicampur aduk nih, perbuatan saya ini, lalu perbuatan Tuhan ini, perbuatan Tuhan mengcover perbuatan saya. Begitu. Pantas aja kita tidak diberkati Tuhan di dalam hidup kita ini, karena kita masih mau meninggikan apa? Keagamaan di situ. Spirit keagamaan. Untuk apa? Kan itu engkau bisa lakukan. Kalau Roh Kudus bilang begitu, bagaimana? Jadi Allah menghiakan perbuatan kita dengan sama-sama lah, Bapak, dengan darahmu itu tuh di kayu salib. Begitu. Gak bisa, berarti kita memaksakan keagamaan kita bercampur dengan Roh Kudus punya pekerjaan, itu namanya. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan dirinya. Karena semata-mata itu perbuatan kasih karunia Allah. Waktu itu lihat kan, pernyataan seorang hamba Tuhan yang saya sharekan, kita lihat videonya itu oleh kesaksian seorang penginjil Amerika yang saya videokan itu, bahwa semua yang mulai dari depan kampung halaman Bait Allah itu, tabernakel itu, kan mezbah untuk pemotongan binatang, darahnya ditumpahkan di situ. Lalu ini masih di luarnya ya, luar tabernakel itu. Ya. Tapi sudah dipagari. Karena untuk bisa masuk ke dalam tabernakel itu, setiap pendeta Levi itu harus memotong binatang untuk menumpahkan darah. Itu sebabnya di buku Ibrani dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya Yesus sudah mengcover ini semua. Ya, dari mezbah sembelihan. Lalu untuk bisa masuk ke dalam tempat yang kudus dan yang maha kudus itu ada baskom, ya enggak? Nah, baskom itulah untuk membersihkan diri. Ya, nah itu tuh. Ya, itu di depan Yesus, itu dia, mezbah. Baskom itu juga Yesus, karena Yesus air hidup. Katanya kan? Oke, lalu untuk bisa masuk ke dalam itu,
di tempat yang kudus dulu lah. Ya. Ada 3 items yang di cover oleh Yesus Kristus sendiri. Yaitu apa? Kaki Dian. Yesus adalah terang dunia. Ya. Lalu ada meja perjamuan. Yesuslah itu domba perjamuan kudus itu. Lalu ada apa lagi? Pedupaan. Ya. Untuk tempat berdoa. Bahwa doa-doa kita itu merupakan apa katanya? Bau-bauan yang harum kehadirat Bapa. Karena apa? Kristus sebagai apa? Nah, itu kaki Dian. Ya, Kristus sebagai apa? Imam Maha Agung. Tuh. Jadi semua udah di cover di tempat yang Maha Kudus. Ada apa? Di tempat yang Maha Kudus itu. Ada tabut perjanjian itu. Bahwa Yesus bilang, sudah selesai. Masuk ke dalam peti mati. Yang 3 itu. Apa itu? Tongkat Aaron. Nggak ada lagi. Pendeta-pendeta harus dari keturunan Levi. Nggak ada lagi itu. Habis perkara. Ya, itu. Nah, hanya tongkat Aaron ini ajalah yang berbuah. Itu tanda apa? Tanda kebangkitan di situ. Ya, sebagai imam besar Maha Agung, Kristus harus bangkit untuk seluruh jemaatnya menjadi tubuhnya, yang adalah kita-kita ini nih yang sekarang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Lalu pot mana? Tuhan tidak mengingat lagi akan dosa-dosa kita. Ya, yang karena kita murung-murung akhirnya dimakan apa? Dimakan ular. Ya. Tuh. Udah habis perkara. Di siapa? Di Kristus sendiri. Nah, 2 batu loh Taurat ini juga Yesus bilang sudah selesai. Sekarang di mana hukum kasih Allah ditulis? Di dalam hati kita. Ya. Dulu bersifat jasmania. Nah, waktu itu masuk semua tuh, ini, alat-alat ini masuk. Ini di tempat yang Maha Kudus nih, bayangkan ya. Tabut perjanjian itu diletakkan. Ya. Lihat siapa yang duduk di atasnya sekarang. Jadi Roma 5 itu digambarkan kayak begini nih. Ya. Yang duduk di atasnya itu Kristus disembah oleh 2 malaikat, kepala malaikat Allah. Jadi lihat, sekarang baru kita bisa apa katanya? Menyembah Allah yang benar. Jadi semuanya itu kalau ditarik garis itu, dari yang video yang satunya lagi itu, kan ditarik garis tuh. Dari depan sampai ke tempat yang Maha Kudus, lalu garis ke samping, kiri, kanan, barat, timur, kaki Dian dengan meja perjamuan. Semuanya salib. Nah, inilah yang dimeteraikan Tuhan di dalam hati kita. Tabut perjanjian sudah selesai. Itu yang harus kita ingat. Kalau saja bukan karena kasih karunia Allah, kita semua sudah binasa. Karena kita sudah berada di dalam penjara setan sekarang. Yang Yesus dobrak supaya kita bisa apa? Selamat. Jadi untuk apa lagi kita dibasuh? Kalau Yesus sudah memenuhinya, coba untuk apa? Nah di atas ini, nah ini persis sekali. Saya baru mau katakan, ada darah. Hanya itu yang Bapak lihat. Dari atas ada salib, di dalam hati kita ada salib. Baru ada apa? Roh Kudus tinggal di dalamnya. Nah, inilah yang dinamakan dibaptis ke dalam Kristus.
Itu Galatia 3 ayat 27, itu dia. Jadi tidak pakai air lagi. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kepada saudara-saudara kita. Karena mulutnya Yohanes Pembaptis itu sendiri sudah mengatakan bedanya antara dia dengan Kristus. Air, selam dengan Roh Kudus. Lain sekali. Ya, nggak berkenan. Tuhan lagi, kenapa mesti kita campur-campur? Makanya saya bilang, ini kayaknya nih pendeta-pendeta ini kehilangan pekerjaan ya, kalau nggak ada baptis selam. Enggak, masih banyak hal yang perlu diajarkan. Lihat ini. Ya. Semuanya simbol salib dari mulai sebelum dunia dijadikan. Belum sampai ini Brother Enoch melihat itu ya. Tadi itu tabernakel itu yang nantinya ditarik garis menjadi salib. Udah, Tuhan bilang, sudah aku genapi, sudah aku lakukan, sudah aku merdekakan kamu untuk melakukan semua hukum Taurat itu. Di mana? Disalib oleh darah. Datang kita masih mau coba-coba membangkitkan lagi perjanjian lama itu. Dan lagi isi dari perjanjian lama itu kutuk itu. Ngerti? Makanya di Galatia 3 ayat 13-14 itu dikatakan kita sudah dimerdekakan. Nah itu dia tuh tadi gambar itu tuh. Gambar salib itu. Ya. Itu dia kalau sudah ditarik garis bahwa Yesus sudah melakukan yang dari depan di baskom, lalu masuk ke dalam tempat yang kudus, masuk lagi ke tempat yang maha kudus, klop semuanya dengan salib. Makanya Allah tuh hanya mengatakan sudah selesai. Kenapa kamu mesti bawa-bawa lagi? Baptis selam itu, kenapa? Ya. Nah, inilah yang Roma 5 ini katakan bahwa Kristus itu dia gambarnya tuh tadi ya, betul. Nah, kalau Yesus bilang sudah selesai, kenapa kita tidak bisa terima? Kenapa kita tidak bisa percaya? Kenapa? Kan itu menjadi pertanyaan kan untuk kita. Ya enggak? Nah, itu. Makanya sekarang kalau Yesus sudah katakan waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan oleh pendeta-pendeta, bukan oleh spirit-spirit keagamaan lagi, bukan karena adat istiadat nenek-nenek moyang kita lagi, bukan dari agama Judaism lagi, sekarang Kristuslah yang kita miliki. Nah, ini lihat gambarnya. Ya, itu baskom itu tuh. Itu baskom yang sebelum masuk ke dalam tempat yang kudus dan maha kudus itu dia bentuk baptisan selam yang di bangsa Israel namanya mikveh rupanya, ya, baptisan untuk orang bangsa Israel. Dan itu juga mulanya, asal mulanya tuh dilakukan oleh pendeta imam-imam Levi sebelum melakukan perayaan Yom Kippur 1 tahun sekali. Nanti diulangi lagi tahun depan. Karena untuk bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus ini hanya 1 tahun sekali perlunya. Ya. Jadi itu Yesus bilang, aku sudah penuhi.
Nah, itu sudah selesai. Hanya darah anak domba Allah inilah merupakan suatu kemutlakan yang hanya dapat diterima dengan apa katanya? Iman. Iman di dalam darah Kristus Yesus. Itulah yang namanya baptisan tuh. Dibaptis, masuk ke dalam, dibuat satu unity dengan Tritunggal itu. Itulah gambaran waktu Yesus dibaptis selam untuk kita semua tuh. Habis perkara. Sekarang kita perlu dibaptis di dalam Roh Kudus. Untuk bisa apa? Hidup terus bersama dengan Roh Kudus. Saya ulangi lagi. Keempat Injil ditambah satu buku kisah Rasul. Itu semua kegenapan dari Perjanjian Lama. Semua. Makanya buku Genesis itu 50 chapters. 50 pasal. Angka 50 itu angka Jubilee. Angka sukacita. Angka bahwa kita sudah dimerdekakan dari semua tuntutan-tuntutan Allah untuk hidup kudus dan benar dan berkenan kepada Allah. Ya. Itu sebabnya waktu murid-muridnya mau diutus Tuhan, Tuhan bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Enggak disuruh. Nanti kalau kamu sudah terima Roh Kudus, masa Pentakosta sudah komplit, ya, baptis selam ya, enggak ada. Mana mau Roh Kudus katakan itu? Itu sudah dipenuhinya. Tapi lihat, waktu Yesus masih kanak-kanak, orang tuanya menyerahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau itu boleh kita diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan, ya, pada waktu kita masih kecil. Tapi bukan baptisan selam lagi, diulangi terus. Kapan kita mau melihat kita diberkati Tuhan dengan sempurna dan lebih lagi? Nah, itu. Ya. Jadi cukup di sini dulu kesaksian tabernakel yang lama dengan tabernakel yang baru. Ya, yang lama itu karena keagamaan Yahudi, yang baru itu karena pengudusan oleh darah anak domba Allah, dibaptis di dalam Kristus, masuk di dalam menjadi manusia baru, masuk ke dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus Yesus sekarang kita. Ya, sudah selesai. Jadi arti kata sudah selesai itu kita harus mengerti dulu apanya yang Yesus sudah selesaikan itu apanya. Ya, nah itu tadi. Semua yang ada di dalam perjanjian lama, keagamaan, hukum Taurat Musa itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Sekarang Allah Bapa melihat kita boleh menyembah Dia di dalam rohnya yang kudus. Yang sudah dianugerahkan tadi di Roma 5 itu kepada kita. Nah, itu tadi ayatnya yang 6 dan 8 itu dia tuh yang di perjanjian lama, ya. Roma 5 ini ayat 6 dan 8. Ya. Itu dia tuh yang Yesus genapi. Makanya dikatakan hasil pembenaran Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Nah, inilah. Makanya di ayat yang ke-17 dikatakan,
kita memperoleh berkat dari hasil pembenaran ini yang Yesus lakukan. Ya, makanya kita melakukan perjamuan kudus itu sebagai apa? Ikrar iman kita kepada Yesus. Aku menerima ini sebagai suatu perayaan yang maha dahsyat yang sudah engkau lakukan dan genapi di dalam aku. Itu maksudnya melakukan perjamuan kudus itu. Kita menjadi tabernakel Allah yang rohani. Sekarang rohani kita itulah yang menyembah Allah di mana-mana saja. Tidak terbatas oleh ruang lingkup, waktu, dan juga keadaan. Jadi bebas kita dengan Roh Kudus. Ya. Dan kembali juga, ini dijelaskannya juga di Yohanes 4 itu. Karena Allah itu roh. Hanya dapat disembah di dalam roh. Dulu waktu di zamannya Musa nggak ada Roh Kudus lagi di dalam kita. Ya. Ya, ayat 23 dan 24. Itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Itulah yang dikatakan di Roma 5 ayat 6 dan 8. Nih, sekarang dikatakan lagi. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah datang sekarang. Pada waktu Yesus berbicara nih, kepada wanita Samaria itu. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke. Bagaimana? Nah, ini ayat yang ke-24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. The King of Glory. Nanti ditanya, jawab itu juga ini wanita Samaria ini katakan, coba teruskan dulu, yang terus ke bawah lagi. Pelan-pelan. Yang menyatakan, oke, saya tahu kamu menyembah di Yerusalem, tetapi kami menyembah di Gunung Gerizim. Di mana itu? Oh, itu dia. Di atas. Lagi-lagi. Ayat yang ke-21 apa? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Ya. Karena dia tidak tahu waktu itu, makanya Yesus menyatakannya. Ayat yang ke-22-nya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tuh. Kami menyembah, Yesus di situ mengakui dirinya tuh sebagai orang Yahudi di situ. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi tetap juga Yesus tidak mengakui di Yerusalem maupun di luar Yerusalem untuk menyembah Allah. Nah, sekarang dinyatakan jelas-jelas. Karena kita semua apa? Manusia lama harus dirubah dulu menjadi manusia baru. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa menyembah Tuhan itu dengan cara-cara hukum Taurat. Nggak bisa. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, baru di sini digenapi oleh Yesus sendiri. Nah, nanti juga ada
pembicaraan Yesus yang mengatakan bahwa berikanlah sekarang air hidup itu. Lalu Yesus bilang, panggil suamimu. Disitulah dinyatakan bahwa kalau mau mengikut Yesus, hatimu itu harus dikuduskan dulu. Oh, saya tidak punya suami. Benar katamu. Nah, itulah. Ya. Nah, jadi sesudah Yesuslah yang membenarkan kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, bukan dari berbuat agama, lalu hati kita pikir bisa dirubah oleh Tuhan dengan melakukan keagamaan, itu nggak bisa. Harus dari dalam dulu, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali dulu. Baru nanti dari dalam itu Roh Kudus memimpin kita. Ya. Itu kuncinya nih. Jadi banyak memang yang bisa dilihat dari Roma 5 ini. Ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita berikan kesempatan untuk yang lainnya juga. Kalau ada yang mau memberikan sharingannya, silahkan. Ya, supaya kita juga sekarang bisa menerima kebenaran kasih karunia Allah yang sudah menelan semua Judaism itu. Ya, keagamaan Yahudi itu. Supaya kita bisa dibenarkan oleh Allah itu sendiri. Ya. Terima kasih. Silahkan, masih ada yang saudara-saudara yang mau membagi-bagikan sharingannya. Mari kita sharekan. Shalom. Shalom. Semuanya. Aku sih cuma mau sharing aja yang aku pernah cerita minggu lalu begini kan. Silahkan. Mungkin saudara-saudara kita itu sering menganggap karena kita tidak bisa berbahasa roh, jadi mereka pikir kita tidak punya Roh Kudus kali ya. Aku tuh bingung, jadi makanya kan mereka menyerang aku begini. Apa yang aku alami, mereka tanya apa sama anakku itu, kata dia karena belum kepenuhan Roh Kudus. Aku bingung. Sebenarnya kalau aku sih seperti tadi, kalau kita sudah beriman, kita dikaruniakan Roh Kudus dalam hati kita. Kalau mengenai bahasa roh itu karunia. Aku pernah dengar kesaksian itu ada seorang ibu agama lain, dia malah belum dibaptis sama sekali. Waktu dia masih pencarian Tuhan gitu, dia juga nggak tahu Tuhan pilih dia. Waktu di penjara tiba-tiba dia berbahasa roh, padahal dia tuh nggak baptis sama sekali. Jadi mereka mungkin rancu, belum bisa bedakan. Jadi asal itu ya, jadi dipikir ya orang-orang ya kayak aliran Protestan nggak ada Roh Kudus katanya mereka. Padahal itu nggak boleh loh, mereka kayak menghakimi, kayak aduh itu repot. Makanya kan aku kan pernah mengalami begini loh, saudara-saudara, ketika datang di Surabaya itu, saya itu keliling gereja. Pertama datang itu, pertama saya masuk ke GPIB Pondok Chandra. Pas pindah ke Surabayanya, saya masuk ke GKI karena gerejanya dekat rumah. Kenapa saya pilih? Saya lihat ekonomis juga. Kalau cuma naik becak nggak lama bisa sampai. Terus bagi saya itu kalau kepala gereja kan Tuhan Yesus. Jadi di mana aja saya bisa enjoy untuk saya dapat. Nah, saya tuh keliling-keliling gereja, pernah masuk ke Tiberias, pernah ke GSJA, pernah ke GKJW, pernah kerja lain. Nah, karena saya sudah sering masuk GKI, ya Tuhan Yesus menghargai saya di situ aja. Saya tuh berdoa begini, Tuhan Yesus, aku masuk gereja mana ya? Malamnya aku mimpi kan, aku tuh berdiri di pinggir laut, di depan samudera luas yang airnya tenang sekali. Terus
dari air laut itu ada selokan, ada got mengairi sampai depan gereja itu, gereja GKI. Kita lihat ada pendeta 2 di situ. Jadinya itu, ini bagiku itu konfirmasi ke aku, kamu masuk ke sini aja, di mana kamu sudah masuk dari pertama ya di situ. Padahal waktu di hari sebelumnya itu juga aku sering masuk doa malam di Bethany. Memang ibadahnya juga enak. Jadi aku kadang kasih kayak kepujian penyembahan, aku suka gitu. Tapi Tuhan tuntun saya masuk ke GKI. Kenapa? Bagiku gini, di setiap gereja ada Tuhan Yesus di situ, karena dia kepala gereja. Dan dia menghargai kita juga. Jadi kita tidak boleh sombong rohani, gereja ini yang benar, gereja itu yang salah. Dan mereka seringkali menghakimi kita. Satu kali aku masuk di gerejanya mereka kan, aku dengar begini, pendetanya bilang begini, ada tuh gereja juga, gerejanya kuno, lagu-lagunya kuno. Tapi ya Tuhan Yesus, ini kenapa pendeta ngomong gini ya? Aku agak sempat kecewa masuk gereja itu. Seorang hamba Tuhan kan itu hati-hati kata-katanya. Kan kepala gereja Tuhan Yesus, bukan dia. Jadi kadang itu jadi tanda tanya, tapi sudah itu urusan dia. Kan lama-lama gerejanya pecah toh. Jadi begini, karena mereka tuh kalau tidak mengerti, mereka samakan itu bahas roh dan kepenuhan roh pribadi Allah ini kan Roh Kudus. Jadi ketika terima Tuhan Yesus kan ada Roh Kudus juga dalam hati kita, Roh Allah sendiri. Jadi itu yang mungkin mereka menyerang kita itu tidak punya Roh Kudus. Siapa bilang? Makanya waktu lalu kan ada teman katanya dia hamba Tuhan, karena dia memojokkan aku terus. Oh ibu, tidak benar itu bu. Kenapa tidak diselam aja? Kan di situ kan banyak air, panggil pendeta lah diselam. Jadi aku tanya, Tuhan Yesus ini orang kok ngotot sekali ya. Ya itu aku suruh bilang ini, ceritakan mimpimu. Aku sampai kaget. Itu sudah tengah malam, itu jam 11 yang ngotot bahas baptis. Tak cerita ke dia langsung dibilang, segala kemuliaan bagi Allah. Itu dia. Tidak lama dia kumat lagi, dia salahkan lagi baptisan. Ya sudah, biar aja urusan dia dengan Tuhan. Jadi yang pokoknya kita punya prinsip dan kita kan mengalami sendiri bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun baptisan itu kalau dia sudah yakini di Islam ya terserah dia, tapi jangan menghakimi orang lain. Itu kita sudah iman kan kok, sudah amini. Ngapain dia? Selalu mereka menyerang kita di situ ya, repot juga. Makanya kadang kalau aku masuk di grup, sebagian besar mereka, karena aku pikir Tuhan, kalau mereka bahas baptisan, aku keluar dari situ aja. Saya coba aku tuh di situ yang percik. Ada berapa kan kali itu mereka semua, mereka mau baptis, aku keluar juga ndak enak daripada aku ndak seroh gitu. Jadi repot juga. Padahal Tuhan Yesus lo berdoa di Yohanes juga berapa tuh? 20 dia pengen kita semua satu. Sebelum dia naik ke surga, dia berdoa umatnya agar mereka satu seperti Bapa dan aku satu, mereka satu. Dan mereka tidak terarah ke situ kali. Tuhan Yesus aja yang pemilik kita, dia pengen kita semua satu. Tapi mereka maunya pemecah. Aku bingung. Makanya kapan tak taruh di grup, tak kasih ayat itu. Tuhan Yesus kita inginkan tuh anggota tubuh Kristus itu harus satu, dan tubuh Kristus stop tuh mereka menyerang kita, menghakimi kita. Tak kasih ayat itu, ada satu pendeta dari mereka, ya dia oke. Tak kasih ayat aja langsung mereka stop ngomong apa. Itu aja sih. Jadi apapun kata mereka tidak mengalami apa yang aku alami. Jadi bagiku emang gue pikirin. Aku kasih tau ke hamba Tuhan itu begini. Masing-masing aja kita jalani ya. Yang kita selamat, tapi aku sorry. Tak blokir kontakmu ya. Cari aja teman-teman yang saya sekata dengan kamu. Daripada aku kehilangan damai cita dan sukacita gara-gara kamu. Dia bilang gitu. Iya, soalnya mesti hamba Tuhan itu tidak boleh gitu. Bayangin dia kasih ayat gini loh Bu. Aku coba konfirmasi begini Bu. Dia bilang, Mika kan lihat, Tuhan Yesus itu dipaku di pergelangan tangan. Anaknya kan bolak-balik Tuhan Yesus. Naik turun dia bolak-balik dari kelas 4, dari umur 4. Dia ngotot, dibilang, oh ada hamba Tuhan yang sering jadi acuan dia di telapak tangan katanya. Terus karena telapak tangan kata bisa terus diikat di kayu salib, tidak ada ayat diikat di kayu salib. Dia marah. Coba tunjukkan mana Yesus dipaku dan diikat di kayu salib. Jadi bilang yang acuannya itu bilang
tangan dipaku di telapak tangan. Mika sama ada hamba Tuhan lain bilang di pergelangan. Terus dia ngotot terus. Terus saya bilang, mana ada, bilang Tuhan Yesus dipaku dan diikat di kayu salib. Dia marah, terus dia bilang begini, Anda tuh seperti malaikat jatuh, kata sombong. Aduh, matematika nih orang ini ngotot. Lah iyalah, bilang, Ibu, coba baca ini, coba merendahkan diri. Bahasa ini, enggak ditulis ikat kok di situ. Ada repot juga ketemu dengan orang yang sudah, hanya tak blokir aja, tapi aku enggak sakit hati dan benci kamu. Aku yang rugi kalau sakit hati ke orang. Yang pokoknya Tuhan aku blokir dia, aku enggak mau lagi. Terus hanya tak taruh di floor di grup. Taruh tapi enggak tulis namanya. Tapi mereka sudah tangkap orangnya ini yang suka menghakimi ini yang maksudku. Jadi hanya kemarin terlihat enggak ada yang komen sama sekali, semua itu dia punya apa yang dia taruh, enggak ada yang komen. Mereka sudah tahu arahnya ke orang ini. Raja menghakimi. Sudah biarin aja. Jadi mending aku perhatikan aja Tuhanku, imanku itu aja. Aku enggak mengurusi mereka. Nanti mengganggu aku, enggak bisa tidur nanti, sudahlah. Itu sih yang aku alami. Tetap mengasihi, mengampuni mereka dan enggak akan terpengaruh. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuh. Aduh, puji Tuhan ya, Ibu Mel untuk kesaksian. Gimana? Aku sampai Mika tanya Tuhan Yesus, kenapa gereja ini berbeda ya? Kenapa ada selam, ada percik? Mama sesuai geografis, kata Tuhan Yesus. Terus memang kadang murid-muridnya gitu, ada ayat katanya tidak sesuai, saling bertentangan. Karena mereka juga manusia. Ya sudah. Walah. Ya memang. Coba kalau saya kan sudah bolak-balik baca Alkitab, musika Kejadian sampai Wahyu, aku baca lagi, ulang-ulang aku baca Kejadian sampai Wahyu. Memang kadang aku ketemu ada ayat nggak cocok kayak begini. Ada yang lihat Saulus, ada yang bilang, ada ayat yang begini, Paulus tuh melihat cahaya, tidak mendengar suaranya. Ada ayat lain bilang dia mendengar suaranya, tidak mendengar cahaya. Nggak ketemu kan? Aku boleh melihat ayat Tuhan Yesus, nggak ketemu ya. Aku dikasih pencerahan gini. Kalau di ruang kuliah itu ada macam-macam mahasiswa kan, pasti penulisannya beda, tapi intinya sama. Dia ketemu Tuhan Yesus. Ya sudah, aku dicerahkan itu enggak protes lagi. Mendingan aku tanya ke Tuhan. Bolak-balik, Sister Maria tuh kali gini. Aku baca-baca Tuhan Yesus. Kalau yang kita imani, diajari di gereja itu, buat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa. Kenapa aku baca di cerita Tuhan Yesus belum disalib kok Tuhan Yesus bilang bagi perempuan itu, aku mengampuni dosamu, pergilah jangan buat dosa lagi. Kan Tuhan belum disalib. Terus kan di mana dia pengampunan dosa? Terus aku dikasih ayat begini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Aku pertanyaanku itu dia jawab. Jadi mending gue tanya ke Tuhan sendiri. Harus sudah tanya betul juga ya. Jadi kan anak Allah, dia kan punya kuasa. Mau dipakai kayak sebelum kuasanya dia cukup sendiri dia, kenapa mau pusing, bingungnya gitu. Jadi itu bolak-balik kalau apa tuh tidak ngerti, itu mesti dapat jawab. Itu Tuhan baik ya. Kita tanya aja lah kepada Tuhan dan kalau pusing dengan penghakiman mereka, itu aja sih. Ya itulah makanya Yesus juga kalau mau mengikut aku, panggul salib, ikutlah aku, karena ada ininya, sudah ada dasarnya kasih Tuhan itu dinyatakan ya dari sebelum dunia dijadikan katanya, karena Dia itulah Allah kasih, jadi hanya bisa kasihlah yang menggenapkan hukum Taurat itu kan ya. Siapa itu? Kasih itu berbentuk itu Roh Kudus itu sendiri ya, karena mula-mula Roh Kudus buahnya itu kasih ya, berarti Allah itulah semuanya. Udah kalau sudah digenapi ya sudahlah, kita nggak perlu lagi membangkitkan yang belum digenapi, gitu kan? Nah ini supaya memperingati
celebrate hidup kita yang bisa menyembah dan penyembahan kepada Allah yang benar itu. Nah, ini hasil pembenarannya. Roma 5 lalu sudah digenapi dengan Yohanes 4 itu, ya. Lalu doa Yesus sendiri juga, ya. Tadi yang disinggung Ibu Meli, bahwa kita sekarang sudah dipersatukan dengan Allah Bapa melalui salib itu anaknya Yesus Kristus, ya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ya. Semuanya klop lah. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian Ibu Mel. Ya. Masih ada yang lainnya sebelum kita mulai dengan doa syafaat? Ya, sedikit aja ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesaksiannya Sister Meli, yang kesemuanya ini memang menggambarkan iman kepada Kristus Yesus memang yang menjadi pembenaran diperhitungkan Tuhan untuk kita bisa hidup di dalamnya, ya, dan mengikut Dia. Begitu juga terima kasih Tuhan Yesus untuk kesabaran Sister Mania. Boleh membawa kita untuk berulang-ulang memang membaca dan menyelami firman ini. Jadi kita juga bisa bertumbuh terus di dalam kenyataan hidup juga. Kita berpengalaman di dalam iman Kristus kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kalian semua, ya. Saya waktu minggu lalu kan bilang bahwa Indonesia sekarang sudah diperingati akan masuk ke dalam masa kemarau berkepanjangan dengan adanya El Niño. Jadi itu saya ikutin terus beritanya dan saya bisa mengupdate-nya memang di prayer list ini, ya, untuk malam ini. Nah, saya teringat saya pernah membaca bahwa di Malaysia sudah berlangsung itu musim kemarau yang berkepanjangan itu, karena saya pernah baca dan saya pernah lihat gambarnya. Ada beberapa orang yang berusaha mengambil air entah dari mana begitu, ya. Jadi waktu saya katakan itu, Brother Eno memberikan ini komennya waktu itu minggu lalu, ya, hari Kamis, ya, hari Kamis waktu kita mau perjamuan kudus. Katanya sedang hujan terus-menerus di Malaysia gitu. Terus saya balas di ininya, di chatnya itu, ya, semoga Tuhan mendengar kebutuhan kami di Indonesia supaya kami bisa menikmati gitu sedikit cooler weather itu, ya, cuaca yang sedikit ini sejuk lah gitu, karena hampir sebulan kalau tidak salah deh Jakarta tidak mendapatkan hujan gitu. Jadi panas melulu, hangat gitu, ya. Saya juga tiap malam nipas gitu. Ada AC tapi saya tidak mau pasang karena tetangga. Nah, oke lah, tidak usah mempermasalahkan itu, ya. Jadi dan juga saya membutuhkan pembebasan saya dari menyiram sedikit tanaman yang masih hidup gitu, dari yang
saya tanam. Saya beli dan saya tanam. Gitu. Puji Tuhan, dengan berkomunikasinya dengan Brother Enoch, dan saya juga beriman untuk mendapatkan hujan itu, ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bilang gitu ya. Pembicaraan Brother Enoch dengan saya gitu di chat itu membuahkan hasil iman ini gitu, karena saya menunggu-nunggu juga supaya saya lega gitu sedikit ya, dengan cooler weathernya itu, dengan cuaca yang sedikit sejuk gitu, dan saya bisa mendapatkan tidur lah gitu dengan baik ya, karena terganggu juga kan dengan hal itu. Tapi oke lah, saya tidak begitu mengeluhkan itu, karena memang sudah diperingati Indonesia akan menuju, dan ini bulan Juni memang awalnya. Jadi kita akan gradually akan meningkat nantinya di bulan Juli, Agustus katanya gitu kan. Jadi saya bersyukur dengan pengalaman iman ini kepada Tuhan Yesus. Ternyata iman itu tidak mengecewakan gitu. Roma 5 ayat 5 ini. Dan puji Tuhan, memang kita selalu diajak oleh hambanya Sister Maria untuk berulang-ulang memang mengingat ini, supaya ada gitu di dalam pribadi kita kesungguhan untuk menyelami karya Tuhan ini. Memang sungguh benar, Allah kita ini bukan Allah pendusta memang. Dan kita juga diminta berdoa di dalam roh dan kebenaran. Jadi buahnya akan dibuktikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada Brother Enoch yang sudah men-sharekan situasi di negaranya. Walaupun kita memang akan masuk ya, dan menjalani akibat kemarau yang agak panjang ini dengan adanya sistem suhu pemanasan dari El Nino ini. Itu, puji Tuhan, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, betul. Puji Tuhan. Amin.